Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita sampai hari ini, di pagi hari Selasa 29 Juni 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita masuki ibadah kita, dan marilah kita sejenak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 44 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikian dikatakan di sana. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sardis pernah menjadi salah satu kota terbesar di dunia dan telah menjadi ibu kota kerajaan kuno Lydia. Dan pada abad yang ke-6 sebelum Masehi, kota itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat kaya yang bernama Croesus. Kekayaannya yang tak terhitung menjadi buah bibir masyarakat. Sardis dibangun di atas taji gunung sekitar 1.500 kaki di atas dasar lembah. Diperkirakan hampir tak tertembus serangan militer. Beberapa kali tentara telah mencoba untuk menggulingkannya, tetapi tidak dapat melakukannya. Tetapi 2 kali di dalam sejarahnya, Sardis pernah menghadapi serangan negara asing, sekali oleh Persia dan sekali lagi oleh Yunani. Dan kedua kemenangan itu diraih mereka secara sembunyi-sembunyi. Sardis begitu percaya diri dengan apa yang mereka miliki, sehingga gagal menjaga temboknya dengan baik. Di tengah malam sekelompok tentara pemberani memanjat sisi jurang dan memasuki gerbang yang tidak dijaga dan menggulingkan kota itu. Dengan demikian, Sardis adalah kota yang dicirikan oleh semangat berpuas diri. Gereja di kota ini adalah yang paling tidak menarik dari ketujuh gereja yang kepadanya surat-surat ini ditulis. Tuhan kita tidak menemukan apapun untuk dipuji tentang hal itu. Inilah wujud penilaian yang diberikan kepada kita oleh nas ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku, cara Tuhan menampilkan dirinya kepada masing-masing gereja ini
merupakan petunjuk tentang apa yang dibutuhkan oleh gereja. Di sini dia menyebutnya, dia yang memegang 7 roh Tuhan dan 7 bintang. Simbol-simbol ini diidentifikasi bagi kita dalam pasal pertama dari kitab Wahyu. Bapak Ibu saudara-saudariku, 7 roh adalah simbol Roh Kudus di dalam kehadirannya. Apa yang sangat dibutuhkan oleh gereja di Sardis adalah roh, hidup oleh roh. Mereka juga perlu mengingat bahwa Yesus adalah Tuhan atas gerejanya. Bukan jemaatnya yang menentukan perjalanan gereja itu sendiri. Bahkan untuk menetapkan bentuk pemerintahannya atau untuk menentukan sifat pelayanannya. Tetapi itu adalah hak dari prerogatif atau hak istimewa Tuhan di tengah-tengah mereka. Ini adalah kebenaran yang telah mereka tinggalkan dan mereka lupakan dari kota Sardis pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudariku, seperti di dalam semua surat ini, kehidupan gereja dinyatakan di dalam perbuatannya. Tuhan kita berkata, seperti yang dia lakukan di sebagian surat besar yang mengatakan, aku tahu perbuatanmu, aku tahu pekerjaanmu. Bapak Ibu saudara-saudariku, di Sardis setiap pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk mengesankan orang saja. Mereka memberi gereja ini nama sebagai gereja hidup. Mereka memiliki reputasi yang baik, tetapi sebenarnya itu adalah gereja yang sudah mati. Sebagian besar anggotanya bahkan bukanlah orang yang percaya. Mereka tidak hidup secara rohani. Mereka disebut dengan orang-orang Kristen yang nominal. Nominal berasal dari kata nama, artinya seseorang yang memiliki nama untuk sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan kita telah menyatakan, kamu memiliki nama untuk hidup tetapi kamu tidak hidup, kamu sudah mati. Ini menunjukkan sebuah gereja yang terdiri dari orang-orang yang secara lahiriah mengaku Kristus di dalam kehidupannya. Mungkin banyak dari mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang percaya, tetapi sebenarnya tidak memiliki kehidupan rohani. Mereka adalah orang-orang Kristen di dalam nama saja. Seorang penyair kontemporer menggambarkan gereja-gereja seperti ini dengan kata-kata berikut: luarnya indah seperti dulu, batinnya tak bernyawa, mati dan dingin. Kekuatan dan apinya habis dan hilang, seperti bulan mati, dia masih bersinar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, William Barclay mengatakan demikian. Sebuah gereja berada di dalam bahaya kematian ketika ia mulai menyembah masa lalunya, ketika ia lebih mementingkan bentuk daripada kehidupan, ketika ia mencintai sistem lebih dari mencintai Yesus Kristus, ketika ia lebih peduli dengan materi daripada dengan hal-hal spiritual. Saudara-saudariku, apa yang dibutuhkan gereja yang sudah mati? Pemulihan dari Tuhan yang menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, bangun, hadapi kegagalan dengan terbuka. Tanyakan pada diri sendiri apa yang salah. Yang kedua, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Yang ketiga, gereja perlu mengingat apa yang didengar dari Tuhan, menaatinya dan bertobat. Dan yang keempat, memulihkan harapan akan kedatangan Tuhan kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran di gereja memang sangat baik, tetapi itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Keanggotaan gereja memiliki nilai, tetapi itu juga tidak akan pernah menyelamatkan kita. Kita diselamatkan ketika kita bertobat dari ketergantungan pada diri kita sendiri, dari harapan kita bahwa kita dapat bertahan dengan karakter kita sendiri, dan percaya bahwa Yesus telah menyelesaikannya untuk kita
dengan pengorbanan dirinya saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saat itulah kehidupan roh itu diberikan bagi kita. Dan itulah yang dibutuhkan oleh gereja di Sardis pada saat itu, dan yang dibutuhkan oleh gereja di tengah-tengah dunia dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 651 ayat yang pertama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih dan memuji Engkau atas segala karunia-Mu bagi kami, yang Engkau limpahkan, Engkau karuniakan, dan Engkau penuhkan di dalam kehidupan kami pribadi lewat pribadi. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau memberkati kami di dalam ibadah kami hari ini. Engkau layakkan kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau sebelum memulai aktivitas kami, untuk memohon kepadamu perlindungan, untuk memohon kepadamu berkat-berkat yang berlimpah, dan memohon kekuatan serta kebijaksanaan dan hikmat, agar semuanya itu menjadi bekal kami dalam mempersembahkan segala yang ada di dalam hidup kami melalui nafas, kehidupan, dan segala apapun yang kami kerjakan. Ya Allah, Engkau yang menetapkan kami sebagai jemaat yang telah memberikan diri memasuki panggilan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Layakkanlah kami Tuhan menjadi jemaat di dalam gereja-Mu yang kudus, yang siap untuk mengabdi kepadamu, melayani Engkau, dan menyerahkan segala kehidupan kami hanya untuk Engkau pakai Tuhan, membawa berkat-berkat di tengah-tengah dunia ini, seperti anak-Mu yang telah menjadi juru selamat bagi seluruh yang ada di tengah dunia ini. Terima kasih Allah, kami serahkan segala pekerjaan, rencana, dan segala apapun yang kami kerjakan dalam satu hari ini, bahkan hari-hari kami. Tuhan kiranya yang melindungi dan menyertai kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.